Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau malam, Bapak Agus Mansur. Di sini, perkenalkan nama saya Arkan Batullah Bowo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis sistem rantai pasok pada UMKM konveksi Vendora. Nah, di sini kami berangkat dari pentingnya SCM untuk efisiensi dan juga daya saing di UMKM. Di sini UMKM yang saya ambil adalah UMKM konveksi Vendora yang ada di Jogja, di mana di sini UMKM ini menghadapi kendala pasokan bahan baku. Nah, di sini ada tujuan mengenai mengenai dari eh, laporan ini, yaitu digunakan untuk menganalisis sistem SCM dan memberikan rekomendasi. Kemudian berlanjut pada metodologi. Di sini saya menggunakan metode kualitatif, di mana ada dua pendekatan, yaitu wawancara dengan pemilik UMKM, dengan Bapak Rianto itu sendiri, dan juga kedua adalah observasi langsung pada proses produksi. Yang mana metode ini berfokus pada alur produksi dan juga masalah bahan baku. Di sini ada mengenai profil dari UMKM. Di sini adalah Vendora, di mana produk dari UMKM ini adalah produk pakaian anak-anak berlokasi di Sleman, Yogyakarta, di mana jumlah dari karyawannya itu berjumlah 28 orang. Pasar dari Vendora ini adalah nasional, di mana berfokusnya itu pada reseller dan individu. Penjualannya itu dapat berbentuk secara online atau grosir. Jadi emang eh, berbentuknya itu secara besar atau bulk gitu. Jadi reseller fokusnya. Kemudian di sini ada sistem rantai pasok, di mana sistem rantai pasoknya itu dimulai dari supplier. Jadi supplier dari Vendora ini berlokasi di Jakarta. Nah, tapi supplier ini tidak ada kontrak yang tetap, jadi emang sesuai pesanan aja. Kemudian yang kedua ada produksi, di mana produksinya itu emang di UMKM Vendora itu yang berlokasi di Yogyakarta, di mana mulainya itu dari pembuatan pola, ada pemotongan, sablon, penjahitan, hingga QC atau quality control. Kemudian berlanjut pada proses selanjutnya yaitu distribusi, di mana distribusi itu dari Vendora itu berbentuk direct delivery via ekspedisi. Artinya adalah produk itu langsung dikirim kepada konsumen menggunakan ekspedisi nasional tanpa gudang perantara. Jadi memang tidak ada inventory cost di sini. Kemudian yang terakhir adalah pelanggan atau reseller. Di sini eh, fokus dari pemasaran Vendora itu didominasi oleh reseller di kota-kota besar seperti Bandung maupun Surabaya. Nah, sampailah pada permasalahan, di mana permasalahan utama dari Vendora ini adalah pasokan bahan baku tidak stabil. Nah, pasokan bahan baku tidak stabil ini eh, dapat berupa dari waktu maupun harga. Jadi emang dari waktunya itu tidak menentu dan juga harganya itu fluktuatif. Kemudian dampak dari masalah ini yaitu produksi terlambat dan pengiriman tidak tepat waktu. Atau juga bisa dari over atau understock karena memang tidak menentu ya, seperti itu. Kemudian dari permasalahan tersebut, saya telah menganalisis akar masalah menggunakan metode five ways, di mana ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah mengapa produksi sering tertunda. Nah, di sini saya menjawab berdasarkan observasi dan juga wawancara, yaitu karena bahan baku tidak tersedia tepat waktu. Kemudian, kenapa bahan baku tidak tersedia tepat waktu? Karena pengiriman dari pemasok sering terlambat dan juga tidak terjadwal. Mengapa pengiriman tidak terjadwal? Karena tidak ada kontrak atau sistem pemesanan otomatis dengan pemasok. Mengapa tidak ada sistem pemesanan otomatis? Karena manajemen stok masih dilakukan secara manual dan juga reaktif gitu. Kemudian yang terakhir adalah mengapa manajemen stok itu masih manual? Karena Vendora belum menggunakan sistem digital berbasis inventory management. Jadi dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa akar masalahnya adalah Vendora itu belum menggunakan atau menginstal sistem digital berbasis inventory management. Nah, dari akar masalah tersebut, saya merumuskan solusi, yaitu sistem digital berbasis IoT dan website yang dapat memonitoring stok real time, otomatisasi pesanan, dan juga rekomendasi pemasok. Jadi di sini ada tampilannya dari website. Ya, yang pertama itu yang bawah itu ada home atau tampilan tampilan pertama, ada username, password, dan juga login. Kemudian yang kedua di sini yang bagian atas itu ada peringatan atau notifikasi mengenai stok
yang sudah hampir habis itu ada warna merah itu, yaitu ada benang hijau, di situ tinggal 20 gulung. Nah, setelah dari ada notifikasi tersebut, maka akan dikirimkan kepada si supplier bahwa, oh ternyata Vendora itu eh, benang hijaunya tinggal 20. Maka si Vendora ini memerlukan stok benang hijau, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada rekomendasi pemasok. Jadi di sini kita dapat membandingkan daripada semisal ada 3 pemasok, kita dapat membandingkan daripada estimasi pengiriman, ada harga dan juga reviewnya. Di situ memang sudah lengkap dari lokasinya juga. Jadi pada akhirnya si vendor itu dapat mengambil keputusan berdasarkan kriteria tertentu ini. Nah, di sini ada rencana implementasi itu sendiri, di mana ada beberapa tahapan, yaitu kami merumuskan dari 4 tahapan, ada persiapan, pengembangan, implementasi awal, dan evaluasi. Di mana persiapan dimulai dari identifikasi data, terus kemudian ada pengembangan mulai dari dashboard dan juga sensor-sensor yang terinstall di Vendora, kemudian ada implementasi awal itu dari pelatihan staffnya itu sendiri, dan juga terakhir ada evaluasi, yaitu apakah dari implementasi ini memerlukan tambahan fitur atau bisa menerapkan ke semua bahan. Kesimpulan dari penelitian atau observasi yang telah saya lakukan yaitu produksi Vendora itu terstruktur, namun stok bahan bakunya itu menjadi hambatan. Berdasarkan masalah tersebut, solusi yang saya tawarkan adalah penerapan sistem digital yang berguna untuk efisiensi tinggi dari Vendora itu sendiri. Nah, mengenai pembelajaran yang saya dapatkan dari uh, tugas ini adalah latihan nyata dalam penerapan sistem SCM. Seperti itu. Di sini terdapat dokumentasi dari saya melakukan observasi. Uh, Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.